Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Wabarakatuh. Ya, hari ini Waalaikumsalam. selamat ketemu lagi ya kita pada pagi hari ini. Jadi sesuai dengan rencana pembelajaran hari ini, kita kuliah kedua sekarang ya, itu kuliah terkait dengan risiko kredit ya. Mengenai tugas, yang mengumpulkan tugas kelompok 1 enggak ada. Kelompok 3 yang malah ngumpulin tugas ya. Jadi kelompok 1 itu nggak ada tugasnya dikumpulkan. Oke, kita mulai kuliah Izin ke Pak, ya. kelompok satu sudah mengumpulkan Pak, dibantu sama Mas Zainal Arifin Nur. Kapan ngumpul kapan? Nggak ada Eh, di GSL nggak ada ini satu GSL ya. Bentar ya. Saya buka GSL-nya. Mas Zainalnya belum join ya Pak, tapi sudah mengumpulkan Pak. Ya ya buka GSL-nya nih. Biar tahu buka. Nih di GSL-nya ya. Nah, oh Ibu kelihatan GSL Bu. Ya. Ini GSL-nya itu Pak, ya. Sebentar Bu ya. Nih, ini ada kelompok kuliah kedua ini ya. Nah, yang satu orang mengumpulkan malah kelompok likuiditas nih. Nah, ini. Kelompok 1 nggak ada. Ya. Pak caranya salah ya Pak, karena memang tim kami kesulitan Pak cara uploadnya gitu Pak. Ya kalau terlambat nggak usah dimasukin lagi kan kemarin jam 00 itu. Ya. Oh, kemarin Nah, terus baru berapa? dicoba lagi Pak di pagi sepertinya Pak sama Mas Ya. Zainal. Berbagi nggak bisa karena udah terlambat. Oh, udah lewat ya, Pak. Oh, baik, Pak. Kalau Ada kalau ada solusinya nggak, Pak? Gimana? Karena ya sebenarnya pokoknya dari kemarin kita kita sudah. saya buka lagi. Pokoknya saya buka lagi nih ininya ya. Oh, Saya tunggu nah ini sampai baru masuk, Pak. Tadi Zainal Arifin tadi ada, Pak. ya, sebentar ya. Ini saya buka lagi itunya ya, kuncinya nih. Bisa masuk lagi itu ya. Tapi nanti ke catatnya jadi telat gitu ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Karena memang kami semalam itu kesulitan, Pak, proses download uploadnya seperti apa. Terus tadi pagi kami mencoba lagi seperti itu, Pak. Ya. Oke, silakannya Bu, bisa tanya ke anak Ibu. Anak Ibu yang kuliah siapa? Anak Ibu ada yang kuliah nggak? Ada, Pak. Saudaranya, Nggak ada yang saudaranya atau kuliah. anaknya. Masih anak saya masih SMP, Pak. Ibu kerja Kendalanya gini kerja sih di Pak, mana? Apa? kendalanya karena kan ada satu video yang beratnya 1 giga Pak, karena ketika mau Oh, dijadikan nggak satu masalah, jadi sulit. nggak masalah Pak. 2 giga 3 giga juga bisa diupload kok. Iya Bu, Nggak kan masalah. pada saat menjadikan satu filenya itu yang emang agak text time waktunya Pak, karena kan Oh sih. mau menjadikan satu, karena yang ada satu video yang beratnya di atas 1 giga sendiri dari 4, ketika menjadikan Sebenarnya jadi sebenarnya konvert jadi sebenarnya nggak cuma masalah. satu. Mungkin tergantung itu Pak, apa kapasitas laptopnya kali ya. Iya, nah temen saya yang ininya ada primernya agak kendala gitu kan Pak. Ya, kalau rusak laptopnya itu. Kalau saya sih nggak ada masalah mau 3 giga, 4 giga, 8 giga pun bisa juga. Ya. Jadi apa ulang lagi aja ya. Coba ditanya lagi tuh ya. Ya Pak ya. Halo. Oke, kita masuk materi kuliah ya. Tapi sebelumnya saya mau foto dulu untuk bukti hadir ya. Oke, saya hitung satu. Tolong dibuka kameranya. 1, 2, 3 ya. Oke, ya. Ini saya masukin di grup lah. Ya. Nah, oke, sekarang kita masuk risiko kredit. Ini risiko yang paling esensial bagi di perbankan ya. Karena kita tahu perbankan itu eh,
aset produktifnya itu ada 3 kelompok ya Pak. Aset produktif di perbankan itu penempatan pada bank lain, baik di Bank Indonesia atau di bank komersial lain ya, atau lembaga keuangan lain ya. Kemudian juga yang kedua investasi ya, investasi. Yang ketiga adalah risiko, itu porsi. Yang besar itulah mungkin sekitar 65-70% itu ada di kredit ya, yang diberikan kepada debitur ya. Itu paling besar aset yang dialokasikan untuk kredit. Yang kedua adalah investasi. Investasi itu mungkin sekitar 20%-an dari total aset ya. Rata-rata begitu, ada 18, 19, 21, 20, 21 ya. Tapi kisar itu investasi ya, yang ditanamkan di investasi aset produktif perusahaan perbankan itu. Yang ketiga penempatan pada bank lain. Kalau untuk Bank Indonesia itu hanya sekedar memenuhi giro wajib minimum kan, giro wajib minimum. Sedangkan pada bank lain mungkin untuk menjaga koresponden ya, koresponden juga menjaga hubungan dengan bank lain, korespondensi ya, dan transaksi pembayaran lainnya gitu ya. Itu paling 8-10% ya dari total aset yang dimiliki oleh perbankan itu. Nah, begitu besarnya ya porsi kredit diberikan, sehingga kita tahu kalau kita lihat dari laporan laba rugi perbankan itu, revenue terbesar tentu saja dari suku bunga yang diterima dari debitur ya. Itu pendapatan bunga ya, pendapatan bunga dari kredit ya, di kreditnya ya. Itu paling besar ya, nggak bisa lawan. Jadi bank itu tidak bisa melawan kodratnya ya, bahwa dia itu penyaluran dana melalui kredit itu paling besar ya. Kalau ada bank bisa fokus ke fee-based itu nggak bisa. Fee-based itu kecil ya, kecil dan artinya porsi dibandingkan aset. Bisa jadi dalam porsi BPR mungkin besar, Bank Mandiri itu mungkin berapa triliun dapat dari fee-based. Tapi dibandingkan dengan total revenue pendapatan itu kecil ya. Jadi tetap primadona lah kredit diberikan kepada debitur ya. Jadi luar biasa. Dan kita tahu dari 99, 97, 98, 99 ya. Itu penyebabnya karena kredit macet ya. Yang perbankan macet. Kalau kita lihat macet dulu itu nggak kira-kira 20%, 30% NPL-nya. Malah Bank Mandiri itu sebelum baru awal merger itu 30% lebih loh NPL-nya awal merger itu. 100%. Luar biasa itu ya. Kemudian sebelum merger pun masing-masing bank itu ada yang 40% ya NPL-nya. Besar sekali ya, kredit macet itu. Dan bank itu masih bertahan ya, karena dulu itu banyak faktor lain yang tak bertahan karena ada bantuan terus dari pemerintah ya, kemudian suntikan dana terus menerus ya. Jadi nggak terasa itu ya, nggak terasa. Kredit macet NPL sebesar 30% pun nggak mengganggu personal. Dan juga aset bank kan nggak sebesar sekarang kan. Paling aset bank itu paling 200-300 triliun ya. Kalau sekarang kan udah ribuan triliun ya, bank-bank besar itu. Ya, mungkin dulu kecil lah asetnya itu. Mungkin 10 di sekarang ya, atau 1/8 di sekarang ya. Dan bunga offernya juga nggak gitu besar ya. Harga-harga nggak gitu naik luar biasa gitu ya. Jadi sebanding lah ya. Dan bunga kredit dulu lebih besar pada sekarang loh bunga kredit. Sekarang bunga kredit paling 10% ya. 10%, 11% ya. Dulu itu bunga kredit sampai 20, rata-rata 20%, 25% ya. Waktu krisis moneter bunga kredit itu sampai deposito sampai 60% ya. 60%. Deposito per tahun 60% bukan. Jadi sampai 30-40% ya. Tapi yang bergerak cepat itu kan deposito. Kalau kredit kan agak lamban pergerakan kenaikan suku bunganya. Ya. Kalau sekarang mungkin agak cepat ya itu. Jadi makanya risiko yang timbul dari aktivitas pemberian kredit kepada debitur itulah
dan itu yang menurunkan kualitas aset perbankan ya, dan mempengaruhi NPL gitu ya, NPL bermasalah ya. Nanti kita jelaskan dalam kesempatan ini ya. Topik kuliah hari ini adalah menjelaskan kualitas dan jenis loan ya. Kualitasnya bagaimana kita menilai kualitas loan itu. Loan itu kredit yang diberikan kepada debitur ya. Jenisnya, kemudian bagaimana menghitung return on loan ya, return on loan. Jadi return on loan itu bukan hanya bunga kredit ya. Jadi kalau bank itu memberikan bunga kredit kepada debitur ya, misalnya sekitar 10% ya, bagi bank itu returnnya bukan 10%, mungkin lebih dari itu ya, atau kurang dari itu, kebanyakan lebih ya, Kemudian menjelaskan berbagai model yang digunakan untuk mengukur risk secara individu ya. Ada juga portofolio, tapi kalau portofolio dia mengadopsi ilmu keuangan portofolio, jadi dari situ, jadi diambil risiko itu dari risk portofolio itu ya, itu yang diambil di situ ya. Jadi kita lihat nanti ada 4 ya, kualitas jenis utang, kemudian juga utang itu maksudnya kredit diberikan ya, kemudian kita bahas mengenai ada beberapa model yang bisa digunakan untuk estimasi default atau credit risk ya, atas pinjaman diberikan kepada debitur itu oleh perbankan dari sisi individual loan, jadi bukan dari sisi portofolio. Kemudian yang keempat ini salah satu model yang dipakai untuk menghitung risk adjusted return on capital. Jadi dia ini sama dengan ROE. Kalau yang tradisional ROE itu kan net income dibagi modal ya, rata-rata modal ya, modal bersih ya, kapital. Jadi net income dibagi rata modal, dapat return on equity ya, return equity. Nah ini kalau di sini RAROC itulah return on equity itu menggunakan setelah mempertimbangkan risiko. Apa yang dia setelah pembaginya, jadi modal. Kalau tadi modalnya dibagikan tanpa mempertimbangkan risiko, total modal aktiva bersih, itu ROE-nya. Nah kalau ini pembagi itu bukan total modal, tapi modal yang turun karena kita memberikan income gitu. Jadi ya modal berisiko aja. Sama seperti KAR ya. KAR itu rumusnya kan sama dengan modal dibagi dengan aset tertimbang risiko, ATMR. Jadi dia equity bagi aset ya. Itu sebenarnya kan menggambarkan leverage ya. Leverage. Kalau secara tradisional leverage-nya itu ekuitas dibagi dengan aset gitu. Aset. Kalau di tradisional asetnya tanpa mengadjusted risiko. Tapi kalau KAR itu pembagi itulah aset yang terbagi yang berisiko jadi aset yang dipikirkan nggak kembali. Misalnya aset produktif bank itu ada 100 ya. Ada 20 nggak kembali. Pembagi 20 itu ya, bukan 100. Tapi kalau dari leverage tradisional pembaginya ada 100 ya, 100. Beda. Ini juga sama. Kalau return on equity yang tradisional, ini income bagi equity, total equity, ya, tanpa mempertimbangkan risiko. Nah kalau RAROC ini pembagi itulah modal, tapi modal yang habis, yang kemungkinan habis karena turunnya nilai dari aset itu sebagai pembagi. Nah, income berapa bagi itu. Jadi sehingga RAROC ini tentu saja itu diterapkan untuk masing-masing calon debitur ya, tidak secara total ya. Nah, kualitas kredit yang buruk itu tentu saja digambarkan dari non performing loan ya. Itu rasio antara non performing itu artinya kualitas kredit yang tidak perform lah. Jadi ya kalau di dalam kolektibilitas kelompok kolektibilitas itu ada lancar, perhatian khusus, kemudian kurang lancar, diragukan dan macet gitu. Yang bermasalah itu mulai dari kurang lancar
dilakukan sama macet gitu, ya. Tapi kalau lancar perhatian khusus masih abu-abu ya masih. Jadi kurang lancar dilakukan macet itu bermasalah gitu. Ya, mereka dibagi berdasarkan jangka waktu dan kualitas agunan ya, dan prospektif dari debitur itu. Jadi kalau tidak hanya dari umur kredit juga agunannya sama perspektif perusahaannya itu mempengaruhi dalam menilai kualitas dari performa dari kreditnya. Ya. Nah, dibagi dengan itu non performingnya dibagi dengan total kredit yang diberikan. Jadi kalau seandainya Anda melihat NPL 2,5%, ya 2% artinya dari kredit yang diberikan, misal kalau kita lihat di Mandiri itu sekarang mungkin sekitar 1.000 triliun ya kredit diberikan. Ya. Maka yang non performing itulah 2,5 kali 1.000 triliun ya. Itu sekitar berapa itu? 1.2,5. Itu berapa? Itu kalau 100 kan 2,5 triliun, berarti 25 triliun kan, 25 triliun. 25 triliun yang non performing ya. Nah, bisa dibuktikan dari pendapatan bunga itu ya. Pendapatan bunga itu dibagi dengan kredit yang diberikan berapa persen itu ya, berapa persen. Atau kalau enggak kalau dia 2,5%, 97,5% dari kredit yang disalurkan itu kali 97,5% dikali bunga rata-rata, dapatnya pendapatan bunga bank ya. Pendapatan bunga yang langsung ya, yang nggak termasuk fee base ya, fee base ya. Biasa nggak jauh beda. Berarti kalau kita lihat di kinerja perbankan sekarang luar biasa dibandingkan kinerja perbankan di sebelum krisis moneter tahun 97, 98, 99. Itu luar biasa. Sekarang bagus ya, bagus. Mungkin kalau ada kasus, mungkin kasus lain, misalnya kasus korupsi segala macam. Tapi di sisi kinerja kreditnya lumayan bagus memang dulu ya, bagus sekali ya. Cuma risiko lebih tinggi karena kan sekarang itu diberikan sampai 1 triliun kan untuk satu perusahaan. Kalau dulu kan satu perusahaan paling 250 miliar ya, 100 miliar, 30 miliar, 40 miliar. Sekarang kan kredit diberikan kan besar-besar. Ya. Itu corporate kredit itu besar sekali. Ya. Kecuali kredit konsumsi ya, kecil ya. Nah itu jadi kredit buruk itu dampaknya kemana? Ke insolvent. Artinya kemampuan bank itu untuk memenuhi kewajibannya itu yang kewajiban ada di bagian pasifa itu dari aset itu akan menurun, turun. Kemudian dengan capital network saya yang mempengaruhi prospek growth dan ability untuk bersaing juga dengan perusahaan lain baik di nasional pun global. Karena apa? Karena kredit macet itu mempengaruhi efisiensi perusahaan. Efisiensi. Kredit macet itu menyebabkan beban jadi tinggi ya. Kemudian juga menyebabkan tingkat suku bunga tinggi, bunga kredit diberikan tinggi ya, tinggi sehingga perbedaan antara suku bunga diberikan suku bunga ditanamkan itu spreadnya itu juga lebih tinggi karena berisiko. Makin tinggi risiko perbankan itu spreadnya makin tinggi. Makin bank itu stabil dan perform maka biasanya spread itu ada. Bank-bank yang spreadnya kecil biasanya kan suku bunga deposito kecil, kemudian suku bunga kredit juga kecil. Tapi bank yang yang tidak berisiko biasanya lebih besar. Ya. Dan biasa makin besar banknya itu biasanya lebih stabil ya. Mengkecil bank itu mengarah ke ketidakstabilan, tapi bukan berarti dan tidak efisien juga. Bukan berarti itu akan semua bank berlaku, tapi rata-rata menunjukkan ke situ ya. Ya. Jadi kalau semua itu NPL naik ya. Nah kita lihat selama awal hingga pertengahan 90-an ya peningkatan NPL bank besar dan kualitas kredit secara keseluruhan itu menunjukkan kondisi yang jauh lebih buruk pada kondisi sekarang. Ya. Jadi saya sampaikan tadi ya NPL pada saat itu berkisar antara 30 sampai 40% ya, besar sekali ya, sekali 30 sampai 40%. Kemudian juga kualitas kreditnya jadi menyebabkan kualitas kredit NPL itu tumbuh dari kualitas kredit yang tidak bagus ya, bahkan NPL jadi turun ya. Nah
Juga pertumbuhan kredit kredit mobil, kartu kredit berkualitas rendah. Karena waktu itu pernah dipering oleh Bank Indonesia, banyak sekali kredit macet yang muncul dari kartu kredit ya, dan kredit konsumsi. Ya. Sehingga seperti contohnya dulu pemberi kredit kepada kendaraan bermotor, DP-nya 0, sekarang kan nggak boleh. Jadi kalau peraturan Bank Indonesia mengatur itu, karena banyak sekali kredit macet di mana-mana. Karena ke tahun 90-an, awal 2000-an, perusahaan telekomunikasi, perusahaan teknologi Argentina, Brasil, dan Korea Selatan itu mengalami penurunan yang drastis ya. Dan di Indonesia tahun 2000-an mengatakan OJK itu mencatat NPL bank secara gross meningkat 3,3% tahun 2020, Juni 2020, jadi 3,22% Juli 2020 ya. Jadi kenaikan dulu ini cukup tinggi karena masa COVID. Sedangkan NPL gross triwulan 2025 sekarang itu stasi BI menunjukkan 2,17%. Ada penurunan NPL. Ya. Dan kemungkinan dari data, kalau sudah lihat data ekonomi ya, triwulan sampai April kemarin ya, sampai April itu Maret Mei, saya lupa ya. Itu sekarang luar biasa ya. Jadi ekspor kita itu terutama produk olahan dan pertanian dan produk olahan pertanian dan produk ini yang non migas lah ya, itu terjadi lonjakan luar biasa. Jadi ekspor kita itu sampai 8 bulan terakhir itu sudah mencapai 3.000 triliun ya, luar biasa. Tapi ekspor non migas itu turun sekitar 14% ekspor migas itu. Karena sekarang itu kan sumber energi keterbaruan ya, sumber energi baru, di mana orang cenderung sekarang tuh sumber energi dari listrik ya, dari listrik. Yang kedua panas bumi ya. Dan Indonesia termasuk negara besar yang menghasilkan sumber tenaga bumi yang terbesar, besar lah. Dan sudah tahu juga Inggris itu sekarang itu meminta bantuan Indonesia untuk membangun sumber energi kulit dari bumi itu. Indonesia luar biasa besar ya. Dan beberapa vendor itu bersaing dan Indonesia menang ya, menang. Pokoknya Indonesia itu sekarang tuh luar biasa, pertumbuhan GDP-nya juga naik ya, dan juga inflasi agak mulai ditekan sekarang ya, bisa tekan. Jadi apalagi dengan Menteri Keuangan baru Purbaya ini sedikit ada perbaikan, meskipun ada beberapa ISG itu anjlok sedikit sebentar ya. Nah itu jadi ya, juga tahun 2005 ada sedikit macet atau non performing loan industri perbankan 2024 sedikit naik dibandingkan Maret 2025. Itu 2,17%. Ya. Meski lebih rendah setahun rasio kredit bermasalah cenderung naik sejak akhir 2024 2,8%. Tapi dibanding sebelumnya kan waktu mulai COVID 2000 sampai 2002 itu 2003 ya, ada kenaikan, tapi sekarang turun dan naik lagi, tapi naiknya nggak banyak lah. Ya dari naik sejak akhir tahun 2004 28% ya, 2%. Nah, peningkatan kredit bermasalah jadi sektor UMKM dan serta kredit KPR ya. Tapi kalau saya melihat sekarang itu, karena saya dulu kerja di bank pada saat kondisi lebih berat ya. Sekarang tuh saya rasa jauh lebih baik lah dibandingkan dulu ya. Tapi nggak tahu apakah data benar apa enggak. Kalau seandainya ada bank collab, berarti NPL rata-rata 2,5% itu berarti nggak benar datanya. Ya. Meskipun ada sekarang beberapa bank agak kelimpungan juga ya. Terutama kredit yang muncul dari utang luar negeri yang nggak tercatat itu di APBN. Jadi utang luar negeri kan kalau kita lihat itu utang luar negeri berapa? 12.000. Nggak tercatat bisa hampir digabung hampir 18.000 triliun. Nggak tercatat gimana? Itu kredit diberikan oleh pemerintahan asing ya, negara asing ke Indonesia, tapi tidak melalui pemerintah, melalui BUMN. Ya. Nanti gunanya untuk bangun infrastruktur. Nah, kita infrastruktur banyak yang mangkrak, itu menanggung risiko lah BUMN tersebut. Ya. Contoh nyata yang banyak diketahui publik itulah kereta api. Ya, perusahaan kereta api. Sudah banyak sekali, perbankan juga kena. Bank Mandiri kena, semua kena. BUMN, apalagi jalan tol itu ya.
jalan tol ya. Kalau saya lihat jalan tol di Jakarta ke Jawa itu kan ramai saat Lebaran aja. Saya berapa 2 kali satu hari biasa, sepi sekali itu jalan tol, sepi ya. Sumatera jangan ditanya. Jadi saya lihat waktu saya ke Sumatera Lebaran, masuk jalan tol, kemudian di Jawa jalan tol yang hari biasa, itu sama sepinya itu. Sama sepinya. Kalau Sumatera kan pas Lebaran, sepi ya, pun Lebaran. Di Jawa yang kalau Lebaran ramai, tapi nggak Lebaran sepi sama kayak di Sumatera pada saat Lebaran. Ya. Jadi itu yang menanggung itulah kementerian menanggunglah perusahaan-perusahaan BUMN yang jalan tol, karena utang melalui dia, ya, jadi sama dengan swasta dan sebagainya. Ya. Nah itu menanggung beban berat sekarang. Seperti kereta api KA itu juga menanggung beban dari utang kereta cepat itu. Sekarang mau dibangun kereta cepat dari Jakarta ke Surabaya. Ya. Nah kalau kita lihat mudah-mudahan bisa rame ya. Kalau Bandung kan tanggung sebenarnya. Kalau dengan dibangun kereta cepat jalur Jakarta Surabaya mungkin agak menyelesaikan masalah gitu ya. Tapi ingat kan ada alternatif kereta lain lebih murah dan pasti lebih mahal lagi gitu. Ya. Mahal lagi. Bayangin aja kalau jalan tol ke Surabaya itu bisa hampir sejuta, 800.000 bersejuta, ya. Pasti kereta cepat itu dari Jakarta ke Surabaya pasti saya pikir mungkin sampai 2 juta itu. 1,5 sampai 2 juta. Kan mending naik pesawat kan, kereta. Masalah lagi nanti itu ya. Kalau pesawat, kalau kereta api itu berapa jam sih ke Surabaya? Taruhlah sama ke pesawat. Ya nggak tahu apakah pasti lebih cepat pesawat daripada kereta. Nggak mungkin ya. Secepat apapun. Sedangkan kereta cepat itu baru 600 km per jam ya. Kalau pesawat itu lebih itu ya. Lebih dari mungkin 1000 km per jam lebih ya. Jadi nggak bisa nanding pesawat lah. Dan kalau kosnya lebih murah, lebih mahal per pesawat, orang mau di kereta, mungkin di pesawat aja. Itu problemnya ya. Jadi masalah juga nanti. Ya. Jadi sekarang itu UKM yang termasuk yang yang mengalami kredit agak bermasalah, UMKM, kemudian kredit KPR ya. Jadi artinya apa? Sektor UMKM itu termasuk sektor yang menimbulkan dampak dari kondisi ekonomi yang agak sedikit turun. 10 tahun terakhir GDP kita kan nggak begitu, kenaikannya nggak begitu besar. Tingkat daya beli yang rendah ya. Jadi dari sistem keuangan Indonesia, rasio NPL UKM sekitar 4% selama setahun terakhir. Kan besar, kalau rata-rata kredit kan sekitar 2,8%, 2,08%. Sedangkan UKM 4%. Per Maret 2025, rasio NPL UMKM naik jadi 14%, Maret 2025. Ya. Segmen menengah sekitar 5,9%. Jadi dari UKM itu segmen menengah, ya, termasuk yang belum besar. Karena banyak itu kan, banyak PHK dan sebagainya, jadi terganggu juga ya. 3%, dari jumlah 3% itu KPR mencapai 3,7%. Jadi karena banyak macam KPR juga, tapi saya rasa 3% masih cukup lebih baik lah. Ini pertumbuhan kredit berdasarkan jenis 2019. Kredit itu pertumbuhannya anjlok pada saat COVID ya, tahun 2021 ya. 2020 jadi dari mulai tahun 2019 ke 2020 turun, 2020 turun. Dan mulai naiknya setelah 2021. Naik sekali kredit itu yang pergerakannya sama ya, antara kredit konsumsi, modal kerja, investasi itu pergerakan sama. Ya, kalau kita lihat kredit investasi itu di atas penurunannya waktu sebelum tahun 2021 dia berada di level yang tertinggi dibandingkan konsumsi dan modal kerja. Tapi setelah 2021 ke atas dia agak di bawah dari kredit modal kerja. Artinya apa? Artinya banyak perluasan dari itu yang tidak sebagus yang di modal kerja. Jadi orang memaintain bisnis pabrik yang ada, tumbuh juga sih kredit investasi itu sampai tahun 2022 ya. 2022 terus sekarang turun lagi, 2022 sampai sekarang turun lagi ya. Kalau kredit macet ya, NPL itu naik tahun 2001 dari 2018 Desember sampai 2021 naik karena kondisi ekonomi ya macet, dan sekarang turun lagi, lebih bagus ya. Jadi kalau NPL turun biasanya
dia berbanding negatif dengan GDP NPL. Kalau GDP naik, NPL turun. Kalau GDP turun, NPL naik. Jadi kita tahu GDP itu dari tahun 10 tahun terakhir itu agak turun sampai 2021 itu GDP naik lagi sekarang ya. Sehingga NPL turun ya. Jadi korelasi negatif dengan GDP NPL. Nah, sekarang lihat pengertian kredit tahun berdasarkan Undang Nomor 7 tahun 92 serta Undang-Undang Nomor 10 tahun 99. Kredit itu artinya itu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak manajemen untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi itu kredit. Ya mungkin semua sudah tahu lah apa maksud kredit. Jadi kredit itu ada berdasarkan kelompoknya, berdasarkan penggunaan kredit ada kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif. Jangka waktunya ada kredit jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dari sisi cara pemberiannya ada kredit akseptasi, kredit penjual, kredit pembeli ya. Biasa di dalam trading ya. Kalau sektor perekonomian, segmen usaha ada kredit pertanian, kredit perindustrian, kredit pertambangan, kredit ekspor impor, kredit koperasi, kredit kooperasi, kredit perumahan. Segi bentuk jaminan ada kredit yang orang, efek, barang dan dokumen. Jadi bortoh itu orang dan kalau efek surat berharga dan barang. Cara penarikan ada penarikan yang seperti revolving, rekening koran, seperti kredit modal kerja itu ada yang revolving, ada non revolving. Revolving itu dia tarik masuk kayak rekening koran, ya, seperti modal kerja. Kemudian jangka panjang, berjangka, ya. Nah, bagaimana mengukur return on loan dari di kredit itu ya, di kredit. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi return on loan dari kredit itulah. Pertama, tingkat bunga pinjaman itu pasti. Kemudian semua jenis fee yang terkait dengan pinjaman. Jika ada fee, misal provisi, kemudian manajemen fee, atau disponible yang dihitung dari disponible kredit yang belum ditarik, Risk premium dari pinjaman tersebut, kemudian collateral backing of the loan, dalam bentuk nomor lainnya seperti compensating balance, reserve requirement itu diperhitungkan. Jadi kalau compensating balance itu kan saldo yang tidak boleh ditarik oleh nasabah, oleh debitur. Kalau sudah diberi kredit, modal kerja terutama itu ada saldo yang nggak boleh ditarik. Ya. Modal kerja tuh. Kalau di dana pihak ketiga, ada jumlah saldo yang boleh ditarik seperti tabungan, giro ya, deposito bisa tarik semua ya. Nah itu jadi masuk dalam perhitungan dari return on loan. Kemudian juga reserve requirement atau giro wajib minimum. Nah itu diperhitungkan dalam return on loan. Jadi kalau seandainya giro wajib minimum itu kan bank tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalau ada jumlah tertentu dari simpanan di bank sentral atau dana yang disimpan di bank sementara itu bunganya itu betul-betul kecil sekali ya, kecil sekali sehingga bank itu akan jadi beban kan. Nah itu dibebankan kepada kredit misalnya. Kemudian juga compensating balance. Compensating balance itu kan kalau makin besar untung ya, bank untung karena dia bisa dana mengendap cukup banyak yang itu nggak ada bunga kan, bisa nggak ada bunga itu ya. Nah penentuan interest rate of loan itulah base lending rate ya, base lending rate. Base rate-nya itu 12%, ini contoh. Kemudian credit risk premium or margin 2%. Maka base rate tambah margin 14%. Kalau jadi base rate itu merepresentasikan weighted average cost capital dari lembaga keuangan atau marginal cost fund atau LIBOR, London Interbank Offer Rates. Ya. LIBOR merupakan rate untuk pinjaman dolar antar bank di pasar euro dolar. Pusat dolar market itu di London. Kemudian kalau base rate itu menggambarkan prime lending rate. Ya. Jadi lending rate itu sebesar 12%. Ya. Ada tiga kategori fee-based yang terkait dengan loan itu. Pertama lah fee-based terkait dengan polisi pinjaman, misal provisi kredit. Juga compensating balance requirement, di simbolnya B. Ya. Compensating balance persentase dari pinjaman tidak dapat digunakan oleh debitur. Ya. Reserve requirement itu wajib minimum seperti jelaskan tadi. Ya. Nah, return on loan atau disingkat dengan K ya, dapat dihitung sebagai berikut. Jadi 1 tambah K itu sama dengan pokok ditambah bunga itu.
Kalau pokok 1, maka K-nya berapa satu pokok, K-nya itu persentase. Gitu. Ya. Jadi tambah dengan 1 tambah dengan forward rate tambah base rate tambah margin. Ya. Bukan F itu bukan forward rate lah, fee base ya. Tambah base rate tambah margin dibagi 1 tambah B itulah ini. B itu commissioning balance, 1 dikurang giro wajib minimum base reserve recruitment. Jadi kalau terlihat dari formulasi ini apa? Kalau pembagi ini kan makin besar makin tinggi K-nya kan, makin tinggi K. Jadi kalau seandainya fee base makin tinggi, maka return on loan itu makin tinggi. Return bagi bank makin tinggi, base rate-nya makin tinggi, maka return on loan makin tinggi. Kalau marginnya makin tinggi, maka return on loan-nya makin tinggi. Nah, kalau compensating balance-nya makin tinggi, artinya apa? Artinya apa? Makin tinggi, maka return juga makin tinggi. Karena ini kan 1 dikurang B pembagi. Jadi kalau 1 B-nya makin tinggi, ini pembagi makin besar kan? Makin rendah. Kalau pembagi makin rendah, maka K-nya makin tinggi. Di compensating balance kenapa makin tinggi? Karena compensating balance itu bisa diputar untuk dapatkan income. Ya, kan dana mengendap, bisa tanamkan di pendapatan barang lain, pasar uap, pasar uang antar bank, bisa investasi sementara di pasar uang ya, beli dolar segala macam itu. Itu lumayan hasilnya. Sehingga dia itu sebagai menambah return on loan bagi bank. Ya, menambah return on loan bagi bank. Ya. Jadi dia sebagai faktor positif bagi bank, ya. Sedangkan giro wajib minimum kalau 1 dikurang B kali 1 kurang R. Jadi kalau R-nya makin tinggi ya, R makin tinggi artinya apa? R-nya makin tinggi, penggali ke beta itu makin rendah kan? Makin rendah, sehingga 1 kurang makin rendah makin besar kan? Makin besar maka K-nya makin rendah. Karena pembagi makin besar, hasil K itu makin rendah. Sehingga giro wajib minimum itu berdampak negatif bagi return on loan perbankan. Jadi kalau makin, misalnya contoh sekarang, misalnya kalau giro wajib minimum syaratnya 8%, dinaikkan oleh bank sentral jadi 9%, maka ya, karena di rumus kelihatan dia hubungan negatif. Itu artinya seperti itu. Ya. Jadi bila nilai FB masing-masing sama dengan 0, FB ini fee base nggak ada, FB-nya 0 ya, maka ini kan 1 dikurang 0 kali 1 kurang R. Berarti ini kan 1. Ini hilang 0 semua. Ya. Kemudian F-nya 0 berarti tinggal BR tambah M. Maka 1 tambah K sama dengan 1 tambah BR tambah margin. Ya. Ya. Maka K itu dapatnya berapa? 1 tambah base rate tambah margin dikurang 1. Asumsi ini fee base sama commissioning balance-nya 0. Return on loan yang dijanjikan sistem makar dalam penyataannya akan beredar realisasi. Disebut dengan default risk. Jadi probability satu tambah K yang tidak dibayar itu namanya default risk. Misalnya kalau dibayar kan 1 itu. 1. Probability 1K itu kalau 100% dibayar kan 1. Kalau dibayar cuma 0,8, maka default risk-nya adalah 0,2. Ya. 0,2 probability-nya. Jadi ekspektasi return on loan inilah sama dengan P dikali 1 tambah K. Ya. Jadi ekspektasi pinjaman itu kembali, kalau seandainya dia lancar, P-nya 100%. Tapi kalau dia macet, P-nya bisa 75%, bisa 80%, bisa di bawah, pokoknya di bawah 100%. Sehingga default itu tergantung pada 1 dikurang P. Kalau P 80%, 1 kurang P berarti default itu 20% ya. Ya, bagaimana contoh hitung return loan ya? Misalnya loan rate-nya 14%, base rate tambah margin 12% tambah 2% 14%. Ya. Kemudian beban fee atas loan 0,125% dari pinjaman. Commissioning balance recruitment 10%, ya. Wajib minimum 10% misalnya. Reserve recruitment ini sembeli 10%, giro wajib minimumnya 10%. Ini commissioning balance beda giro wajib minimum ya. Kalau R-nya 10, ini kebetulan sama di depositnya. Maka kita bisa ngitung berapa K-nya. Return on loan-nya K. Jadi 1 tambah K sama 1 tambah. Nah ini fee base-nya berapa? 0,125% atau 0,1125. Tambah dengan base rate-nya, loan rate-nya
base rate 12% tambah 2%, jadi ini 14 ya. Dibagi dengan 1 dikurang buka kurung itu compensating balance 10%, 0,1 dikali dengan 1 dikurang giro wajib minimum 0,1 atau 10%. Dapatnya ke 15,52% ya. Artinya apa? Artinya adalah meskipun suku bunga itu 14%, tapi bank itu terima per tahunnya 15,52%. Lebih tinggi daripada loan rate 14%. Kenapa? Karena ada faktor fee base, ada faktor compensating balance, sama faktor yang pengaruh juga faktor giro wajib minimum. Jadi faktor positif itu adalah fee base-nya positif sama compensating balance positif. Negatifnya adalah giro wajib minimum, ya, giro wajib minimum ya. Nah, giro wajib minimum sebenarnya bisa mempengaruhi compensating balance. Jadi kalau biasa bank itu kalau giro wajib minimumnya naik, maka yang ditambahnya compensating balance. Atau bisa juga ditambahnya suku bunga kredit, atau tambahnya lah fee base-nya. Jadi nanti bank itu nggak rugi lah. Ya. Jadi kalau pertanyaan sekarang, Pak, kalau seandainya giro wajib minimum naik, K-nya turun nggak? Belum tentu turun. Karena apa? Bank akan melakukan tindakan di mana akan menaikkan compensating balance, akan menaikkan fee base, akan menaikkan tarif fee base, dan menaikkan tarif base rate-nya, ya, atau margin dinaikin. Jadi secara keseluruhan tidak menurunkan K sebenarnya. Ya. Tapi kalau lainnya tetap, misalnya giro wajib minimum naik jadi 8-10%, seseorang di 8-10%, tapi lain nggak dirubah oleh perbankan, maka akannya turun. Bank nggak mau rugi, ya, nggak rugi ya, itu intinya. Ya, bank nggak mau rugi. Seperti misalnya kalau seandainya suku bunga kredit turun, maka bank akan menyasar pada tabungan, ya, tabungan turun, ya. Karena overhead bank itu tinggi juga, ya. Overhead bank tinggi juga, ya. Nah, dua model dalam pengukuran default risk, ya. Dua model. Pertama, ini yang tradisional ya, yang lama ya. Itu qualitative model dan credit scoring model. Waktu saya di corporate credit sering menggunakan ini. Kalau qualitative model itu biasa kredit besar ya, kredit corporate ya. Kalau credit score model biasa kredit kecil dan konsumsi. Biasa gitu ya. Atau ada juga yang memadukan keduanya. Jadi menggunakan qualitative model dan credit scoring model. Sekarang kan banyak kuantitatif ya. Qualitative model sama kuantitatif banyak sekarang. Dulu kan belum ada ilmu risk management itu belum ada diterapkan, jadi banyak pakai dua ini. Itu modelnya mau digunakan dalam mengukur default risk melalui informasi kualitatif yang dikumpulkan dalam pengakuan itu. Ya seperti 5C macam-macam ya. Itu. Credit scoring itu mereka memberikan penilaian beberapa beberapa faktor variabel yang mempengaruhi kualitas kredit itu, ya, kredit. Jadi porsi yang terbesar lah yang nampaknya besar pada kualitas kredit. Dan seleksinya lah menentukan secara angka faktor penting yang mempengaruhi default risk. Yang kedua, evaluasi tingkat relatif atau pentingnya faktor-faktor tersebut. Ya. Yang ketiga, memperbaiki nilai default risk tersebut. Yang empat, mampu lebih baik melihat calon debitur nakal. Mampu lebih baik menentukan reserve yang diperlukan untuk memenuhi kerugian pinjaman masa datang. Jadi kalau melihat menengah ke bawah pakai scoring, tapi kalau di kredit corporate itu banyak model yang digunakan untuk mulai satu kredit itu apakah layak atau tidak diberikan. Nah itu yang kita lakukan waktu di perbankan, di development bank ya, Bank Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia ya. Selama 8 tahun itu kita menganalisis kredit besar itu tidak bisa hitung hari, hitung bulan baru selesai. Karena banyak data harus kita kumpulkan, kita analisisnya. Nah, untuk credit scoring model itu ada dua cara bisa digunakan modelnya. Linear probability model atau logit model atau linear discriminant model. Ini model yang banyak dipakai oleh mahasiswa dalam tesisnya atau skripsinya. Kalau dia menghitung variabel terkait dengan risiko risiko gagal ya. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi kalau seandainya ada rank tertentu dari skor itu, kalau memenuhi angka itu berarti kecenderungan dia gagal ya. Jadi macet ya. Kalau dia di bawah itu mungkin enggak ya. Ya, itu sebaiknya ya. Nah, pertama kita lihat linear probability model atau logit model. Jadi ini bisa memproyeksikan nilai ekspektasi probability default bila pinjaman diberikan. Ya.
Jadi hasilnya itu berapa probability kemudian default kredit diberikan. Itu saja berdasarkan estimasi kan. Estimasi nanti diformulasikan sekarang dengan pertimbangan historis data juga, maka dapat dihitung berapa pikiran kemungkinan default itu ya. Dan lucu datanya menggunakan data laporan keuangan ya. Cukup besar. Jadi kalau lihat scoring model itu mungkin sebagian besar mungkin sekitar 70% sampai 80% data laporan keuangan. Sisanya aspek manajemen lingkungan dan sebagainya ya. Tapi ini biasa menggunakan data keuangan semua. Nanti kan dipadukan dengan pendekatan lain dalam menilai kemungkinan potensi risiko kredit itu ya. Nah itu dia menggunakan formulasi ini Z ya. Default risk ini menggambarkan default risk Z. Tidak mengalami default kalau Z-nya sama dengan 0 ya. Kemudian dikaitkan dengan variabel penyebabnya ini variabel penyebab dari default risk itu, default risk dari kredit ya. Error ya. Ditambah error itu selisih antara ekspektasi dengan realita ya. Realita dapat diinterpretasikan sebagai probability default dari peminjam ya. Ini di mana P adalah probability repayment ya, repayment kembali. Nah, ini contoh misalnya. Jadi ini model yang diperoleh dari Satori, hasil penelitian sebelumnya sebenarnya, hasil penelitian beribu-ribuan perbankan ya, di beberapa negara, nanti dapat model diskriminannya seperti ini. Coefficient debt equity ratio itulah 0,5, sedangkan sales aset turnover aset 0,1. Artinya apa? Kontribusi terbesar menyebabkan kredit default itulah itu rasio leverage-nya, porsi kredit yang besar. Makin tinggi porsi utang, maka ini akan menyebabkan potensi kredit macet juga lebih tinggi. Sedangkan sales turnover itu 0,1 kontribusinya. Sedangkan leverage 0,5 kontribusi. Jadi besar juga ya. Jadi artinya kalau dalam perbankan itu kan mereka bikin aturan namanya batas minimum pemberian kredit ya. Jadi batas minimum BMPK itu kalau salah bank itu memberi kredit kalau jumlah utangnya itu maksimal 3 kali dari ekuitasnya. Jadi kalau kita 100, dia bisa berikan maksimal 300 total utangnya. Kalau utang lain sudah ada 100, berarti diberikan tinggal 200. Kecuali dia tambah modal menaikkan potensi jumlah kredit diberikan. Itu kalau di segi investasi ya, tambah modal kerja totalkan itu mengukurnya. Ada maksimal karena ini dari formulasi leverage itu sangat memberikan kontribusi terbesar dalam kredit macet. Dulu tuh zaman saya kerja di bank ya, itu satu bank itu bisa dapat kredit dari berbagai bank ya. Berbagai bank. Dari bank pemerintah, dari BNI, dari BBD, dari Bank Exim, dari Bapindo, dari BRI. Itu bisa dapat itu ya mereka. Sehingga jumlah kredit besar sekali. Dan ada mereka sembunyikan juga. Bisa kredit utangnya ke BNI nggak dilaporkan laporan keuangan. Bisa dulu itu ya. Zaman jahiliyah. Sekarang udah nggak bisa. Ya nggak bisa. Dia macet di BNI, masih bisa minjam di bank BBD, masih bisa. Karena dulu kan data nggak terintegrasi. Kira-kira gimana? Ganti KTP dengan waktu diminjam di BNI KTP-nya si Badu ya. Badu. Tercatatlah di BNI informasi kredit ya, informasi bank. Biasa si Badu KTP sekian itu macet dengan jumlah saldo sekian. Dia minjam lagi ke bank lain, ganti KTP. Dapat lagi kredit. Ya. Walaupun nanti di bank B itu menelusuri informasi bank, ternyata namanya nggak ada, KTP nggak ada. Ganti nama kan, ganti nama, KTP beda, nggak bisa. Artinya bisa, karena nggak ada nama informasi bank terkait kredit macet, nggak ada namanya. Sekarang nggak bisa kan, karena satu KTP. Dulu debitur punya bisa 5-6 KTP loh. Ya, satu debitur yang orang yang sama. KTP Jakarta punya, Jakarta Utara dia punya, Jakarta Barat dia punya, terserah dia punya KTP. Terus Sukabumi punya KTP-nya, Bogor punya KTP itu. Banyak KTP-nya ya. Dulu ya, zaman sebelum ada integrasi data kependudukan itu, sekarang kan nggak bisa lagi ya. Bisa lagi ya. NPWP bisa lebih satu NPWP dia punya ya. Karena KTP beda, NPWP juga beda. Ya. Beda juga. Saya nggak tahu gimana dia bisa bikin itu karena akte kelahirannya dipalsukan juga berarti ya. Dipalsukan. Ya.
Tapi seluruh itu mungkin karena uang bicara uang, ya bisa diatur. Di dosen pun juga, dosen lu bisa 2 tempat dosen tetap lah, dosen tetap di kampus A, tetap kampus B, nggak ketahuan deh, nggak ketahuan. Sekarang malah bisa, sangat bisa, ya integrasi datanya. Ya. Jadi maka macet sekarang gampang diidentifikasikan karena gampang nulis orangnya. Nah, misal kalau seandainya asumsinya D-nya 0,3, turnover aset 2 kali, ya. Maka probability-nya apa? 0,5 ke 0,3 tambah 0,1 kali 2 dapat 0,35. Jadi sebelum kita analisis ya, jadi kalau makin tinggi utangnya, maka Z-nya makin tinggi loh. Ya. Kalau makin tinggi turnover, maka Z makin tinggi. Ya. Misal turnover 2 dikali 3 kan makin tinggi, ya, makin tinggi Z-nya. Ya. Ya. Jadi model ini membagi pinjaman ke dalam 2 kelompok default risk, yaitu high dan low. Ya, tergantung dari tergantung dari skornya. Jadi kalau dia itu skornya 1,8, high score, ya, Z di atas 1,8. Kelompok lower of default risk. Makin tinggi, makin kemungkinan default risk makin rendah. Ya, makin di bawah, makin tinggi default risk-nya. Ya, perhatikan di sini, di sini, ini, macam ini. Ya. Sorry, ya. Ya. Itu kalau menggunakan probability yang pertama. Yang kedua lah, linear discriminant model ini pakai Altman. Altman ini pakai sangat populer ya, pakai Altman ya. Populer sekali. Jadi ada tadi kan 2 faktor yang pengaruhi default. Ini ada 5 faktor. Ya, X1, X2, X3, X4, X5. X1 itu apa? X1 itu turnover modal kerja. Turnover modal kerja ya. Jadi turnover modal kerja itu mencerminkan utilitas aset, ya, utilitas aset. Kalau makin tinggi pemanfaatan aset, maka turnover juga tinggi. Ya. Utilitas itu seperti contoh sederhananya lah. Sudah punya angkotnya udah pakai 2 kali. Teman lu angkot sama pakai 5 kali sehari. 2 kali trayek, ini 5 kali trayek. Mana utilitas yang paling tinggi? 5 kali kan. 5 kali paling tinggi utilitas, bandingkan 2 kali. Mana lebih tinggi income-nya? Lebih tinggi income yang 5 kali. Ya. Sehingga profitable-nya lebih tinggi 5 kali. Dengan asumsi setiap narik itu ada uangnya lah. Ya. Bukan berarti narik kosong melompong melama dia itu enggak juga. Ya. Yang enggak efisien. Ya. Jadi pemanfaatan aset itu tergantung berapa kali dia pakai itu aktiva produktif itu. Ya. Makin sering dipakai dan menghasilkan, maka itu tinggi utilitas. Jadi ini working capital aset ini turnover dari modal kerja. Makin cepat modal kerja baliknya, makin tinggi makin tinggi itunya, lazy-nya. Ya. Contoh modal kerja itu contoh gini. Persediaan 3 bulan langsung terjual, PTA. PTB persediaan 4 bulan baru terjual. Ya, 4 bulan baru terjual. Mana tinggi turnovernya? PTA. Kan 3 bulan baru terjual. Ya, sehingga X1-nya tinggi itu. Itu tinggi ya. Dibandingkan yang B itu B itu. Kemudian yang kedua itu ada earning total asset ratio. Ini menggambarkan profitabilitas. Ya. Menggambarkan jumlah dana ditahan dibanding aset. Ya. Di kontribusi berapa? 1,4 ya. Jadi kalau earningnya makin tinggi, S2 yang makin tinggi, ya, makin tinggi artinya saldo laba tinggi, total aset tetap, atau sebaliknya, kalau makin rendah, ya, atau total aset turun, ya, total aset turun, tapi R-nya naik, maka dia makin naik, Z-nya makin naik, ya. Kemudian ke X5 itu earning before interest rate tax, ini kan kinerjanya, sama menggambarkan profitabilitas, ya, turnover dari aset, turnover aset modal kerja, turnover aset. Aset itu tergantung revenue dibanding total aset. Ini earning before, turnover aset yang income-nya, income bukan dari salesnya. Jadi net income bersih, turnover makin tinggi makin bagus. Dan soal lihat itu adalah 3,3 kontribusi terbesar. Jadi laba itu mencerminkan kontribusi terbesar terhadap Z. Ya. Kalau X-nya turun, Z langsung jumlah turun.
rugi negatif 1 minus 3,3. Tapi kalau positif naik 3,3. Ya, kalau positif 1 naik 3,3. Kalau negatif 1 turun 3,3. Luar biasa itu. Jadi rugi itu mempercepat kebangkrutan perusahaan. Kalau berlarut bisa bangkrut dia. Tapi kalau laba enggak ya. Nampak itu market book value ini nilai buku pasar dari perusahaan itu dibandingkan nilai buku long term debt ratio ya. Nilai buku pasar, nilai buku pasar lah, bukan nilai buku apa? Nilai pasar dari aktiva bersih, nilai pasar equity, nilai buku dari long term debt ratio. Ini kalau makin tinggi, makin bagus kan. X4-nya berapa? 0,6 ya. Ini turnover aset. Turnover aset itu 1 dikali X5. Turnover aset itu kalau yang bagus kan 1 ya, minimal 1. Kalau asetnya ada 1000, penjual revenue harus 1000 juga. Misal asetnya 1 triliun, penjualan 1 triliun juga. Tapi turnover aset ini beda sama perbankan. Perbankan kecil banget turnover aset. Ya. Jangan samakan dengan non-bank. Saya masih ingat waktu di perbankan dulu tu saya dapat diisi. Saya masih baru, officer baru setahun setelah pendidikan lah. Ada perjumpaan debitur yang saya bahas pakai tim. Itu dipanggil direksi. Ya. Direksi langsung ngomong tanpa melihat laporan kita, langsung dia ngomong, itu berapa sih turnover asetnya? 1,2. Oh bagus, berarti nggak ada capacity, berarti dia betul-betul betul-betul memaksimalkan kapasitasnya. Ada satu lagi perusahaan berapa turnovernya, turnover asetnya 0,6, langsung tolak itu. Langsung tolak. Jadi 0,6 contoh kalau dia 1000 triliun, revenue 16 triliun ditolak. Tanpa melihat laba itu tidak. Ya, jadi satu lah. Kota satu itu bagus dan nggak bagus. Ya. Artinya kalau kita lihat dari pemanfaatan aset, kalau dia itu turnover aset itu di bawah 1, itu banyak nganggur dan tidak efektif. Ya. Kecuali lembaga keuangan ya. Lembaga keuangan nggak masuk, lembaga keuangan beda. Karena lembaga keuangan itu revenue itu dari presentasi aset. Aset kalau di kalau industri kan enggak. Industri itu bisa aset itu penjualan sekarang kali lipat dari total aset. Jadi kalau sudah pagi bawa gorengan, saya punya duit 100 juta, 100.000, saya belikan barang, penjualan saya minimal harus 120.000. Ya. 100.000. Kalau 100.000 penjualannya dianggap tidak begitu, untungnya nggak besar, gitu. Kecil. Ya. Itu artinya. Ya. Nah, distribusi Z-score-nya apa? Z-score-nya. Kalau Z-score-nya di atas 1,81 berarti low default risk. Ya. Jadi kalau di bawah 1,81 high default risk. Kenapa di bawah 1,81 dia high default risk? Karena pertama, terutama ini, ya, earning before interest rate, probabilitasnya kecil. Ya, probabilitas turnover dari aset berdasarkan profitabilitas kecil. Ya. Yang kedua, positif besar ini return earning yang ditahan, total aset. Ya. Akumulasi laba yang belum dibagikan itu karena apa? Karena ini internal fund nih, ini kan internal fund. Semakin tinggi rasio return earning dengan total aset, maka banyak dana internal digunakan untuk mengembangkan operasi perusahaan sehingga memperluas volume produksi, ya. Produksi sehingga kapasitas operasional naik, maka laba juga meningkat. Ini, ya. Tapi kalau diturun, semua laba juga dividen, berarti nggak ada reinvestment, tidak ada pengembangan, tidak ada pertumbuhan kapasitas produksi yang digunakan, stabil aja. Misalnya contoh gini, laba 100 semua bagi dividen. Berarti artinya apa? Untuk operasi berikutnya sama ke tahun lalu, nggak ada bisa naikkan, ya. Kecuali tambah utang, ya. Itu maka pertumbuhan nggak ada pertumbuhan sehingga Z-nya jadi kecil. Parah lagi kalau itu malah negatif, kerugian. Ya. Nah, di contoh perhitungan. Jadi X1, X2, X3, X4, X5 itu semua adalah laporan keuangan. Misalnya ini, modal kerja itu adalah dari aktiva lancar. Ada laporan keuangan. Total aset di neraca juga. Kemudian ada total aset di neraca. Earning before interest and tax ada di laporan laba rugi. Total aset di neraca. Market value of equity lah ini sama dengan jumlah saham beredar dikali dengan harga pasar
saham di perusahaan bersangkutan pada tanggal tertentu ya. Ini kan data ada. Ya, jumlah lembar saham ada di laporan keuangan datanya. Di bagian ekuitas bisa saya lihat penjelasan notes financial statement-nya di situ. Book value ada di neraca. Penjualan di laba rugi, aset ada di laba rugi semua. Kecuali yang harga pasar lembar per saham, harga saham per lembar, harga pasar itu pasal lihat data. Tapi di laporan keuangan ada dicantumkan ya. Harga saham itu di laporan keuangan ada dicantumkan. Tinggal ngambil aja. Kalau enggak, ambil data di pasar modal ya, Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Jakarta, BEJ ada, BI sekarang Bursa Efek Indonesia ya. Ada semua. Itu masukkan ke dalamnya. X1 berapa, 0,2, S2 nya nggak ada, 0. S3-nya minus, ini rugi nih, minus 0,2. Kemudian S4-nya 0,1, S5-nya 0,2, dimasukkan jadi 1,64. Jadi di bawah 1,81 berpotensi default. Karena berpotensi default ada kerugian nih. Minus 0,2. Ini penyebab utamanya. Menyebabkan dia itu di bawah skor 1,81. Ya, ini. Jadi kalau maka di aturan pasar modal kalau emiten rugi berturut-turut selama 3 tahun kan di listing, di suspend. Rugi terus selama 3 tahun di suspend. Karena rugi itu pasti akan mengalami default-nya juga tinggi gitu. Kebangkrutan juga tinggi ya, kalau berturut-turut ya. Nah, ada institusi lain yang kadang-kadang kinerja tidak dipantau oleh otoritas, ada juga, tapi bukan industri perbankan, tapi industri lain. Ya. Terutama industri pendidikan. Pendidikan itu dia nggak dipantau. Industri pendidikan itu kan regulatornya kan Kementerian Pendidikan Ristek itu, Ristek Dikti ya. Itu. Dia nggak pernah mantau itu. Bagaimana kinerja keuangan. Kalau dia mantau kan dari hasil akreditasi kan. Akreditasi itu nggak bernilai kinerja keuangan perguruan tinggi. Akreditasi tidak sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali. Jadi jangan heran saudara, perguruan tinggi dengan akreditasi unggul bisa jatuh tiba-tiba. Karena kalau keuangannya bangkrut, jatuh tiba-tiba. Mesti kan harus dimasukkan sepaket. Ya. Ini enggak. Ya. Enggak tahu lembaga otoritas lain ada enggak yang mengabaikan laporan keuangan. Salah satu mungkin lembaga itu pendidikan mengabaikan laporan keuangan. Ya, maka jangan heran banyak perguruan tinggi tiba-tiba jatuh di jalan. Jadi, tanpa memeriksa kesehatan, tiba jatuh aja, kolap. Ya. Itu pendidikan tinggi itu, ya, pendidikan tinggi. Tiba udah kronis aja. Karena nggak pernah dimonitor oleh lembaga otoritas Kementerian Pendidikan, Ristek Dikti, nggak pernah. Ya. Saya kan 8 tahun hampir 8 tahun jadi wakil ketua 1. Ya, berapa masa itu ada 3 kali akreditasi dilakukannya. Sebelumnya saya kajer juga. Kaju 5 tahun nggak pernah dicek ya. Dicek paling data cuman biaya penelitian dibandingkan dengan biaya penelitiannya dibandingkan bukan dibandingkan laba nggak ada ya. Berapa biaya digunakan untuk riset biaya untuk SPP berapa persen dari kebutuhan, misalnya kebutuhan SPP-nya satu mahasiswa itu 18 juta per orang, tapi yang diberikan cuma 16 juta per orang, kan di bawah standar ya. Gitu. Jadi itu aja, yang lain nggak ada ya, nggak ada. Ya. Nah, itu salah satu lembaga otoritas yang mengabaikan laporan keuangan ya perguruan tinggi lah ya. Ya. Maka nggak terkontrol kan sekarang itu. Ya, banyak perguruan tinggi tiba-tiba kolab ya. Nah, pelaku peminjam apa problem diskriminasi analisisnya? Pertama, pelaku peminjam dikelompokkan secara ekstrim, default dan no default. Dan itu berlaku semua industri kan. Padahal masing industri punya karakteristik yang berbeda dari X-nya itu. S1, S2, S3, masing industri berbeda. Contoh seperti apa? Contoh seperti tadi itu turnover aset. Perbankan nggak bisa terapkan turnover aset. Pasti kecil sekali turnover asetnya. Pasti kecil. Kalau di industri non keuangan mungkin besar tuh ya, besar. Bisa 1 kali 1, sekian, 2, sekian besar. Tapi lembaga keuangan kan enggak. Ya. Lembaga keuangan itu paling turnover aset paling 0, ya sebesar revenue lah. Revenue kan bunga dari aktiva produktif. Ya. Paling 0,1 ya, turnover asetnya coba hitung aja 0,1 paling tinggi 0,15 ya.
tertinggi. 0,2 tingginya. Jadi artinya seolah bank itu banyak nganggur. Enggak juga, karena dia menjual financial asset, aset dijual. Kalau industri non keuangan bukan aset, bukan financial asset dijual, tapi produksi kapasitas orang, ya. Produksi, ya. Produk, ada produk real yang dijualnya. Bisa jadi asetnya kecil, tapi produknya tinggi nilai, bisa juga. Nah, model baru dalam hitung kredit risk adalah pertama menggunakan term struktur kredit risk approach, mortality rate approach, dan rarok model, option model. Kemudian kalau struktur derivatif kredit risk probability, kita menghitung berapa probability default dari satu periode utang itu. Itu tahun pertama, tahun kedua, ketiga. Kalau tahun pertama, bisa tingkat bunga pasar zero coupon terus T-bond ya, setahun lah 10%. Ini yang no risk. Kemudian zero coupon bond grade B corporate kan risky 15,8%. Artinya kalau obligasi pemerintah I-nya 10%, obligasi swasta 15,8%. Ya. Kenapa lebih tinggi yang swasta? Karena swasta risiko tinggi. Pemerintah kan enggak pasti, misal beli ori ya kan risiko lebih rendah kalau beli obligasi Bank Mandiri, itu lebih tinggi risikonya. Maka probability repayment-nya lah, nah perhatikan probability-nya itu pembaginya itulah, itu satu tambah I berapa? Itulah kan no risk, dibagi satu tambah K, itu probability repayment-nya, ya, repayment. Jadi tergantung dari yang I ini, bagi K. Jadi kalau I-nya 10%, K-nya di atas itu berarti kan di bawah 1 tuh, bawah 1. Bisa I-nya 10%, 15%, berarti 1,1 dibagi 1,58. Ini probability repayment-nya 0,9%. Jadi 95% pasti kembali. Yang nggak kembali 5%. Jadi default risk-nya itulah 1 dikurang K. Ya, ini 0,05%, 5%, ya. 5%, ya. Artinya probability repayment adalah 0,95 dan probability default-nya 0,05 atau 5%. Dengan syarat risk premium sebesar K kurang I sama dengan 15,8 dikurang 10%, 5,8%. Jadi K itu kan spread. Ya, syaratnya spread antara yang berisiko sama nggak berisiko 5,8%. Kalau itu berubah itu default itu juga berubah. Kalau makin tinggi spreadnya perhatikan. Kalau spread makin tinggi apa yang terjadi? Kalau spread makin tinggi, ya misalnya tadinya 5,8%, ternyata K itu 17%, berarti 7% kan? 7%. Nah, makin tinggi K itu menyebabkan apa? Probability default-nya juga makin tinggi, karena repayment-nya makin rendah. Karena kan I bagi satu tambah K. Kalau makin tinggi, maka probability repayment juga makin rendah. Ke pembagi. Maka default-nya makin tinggi. Jadi, artinya gini, artinya spread selisih antara suku bunga risiko sama no risk makin tinggi, maka kemungkinan gagal juga makin tinggi. Dan dalam logikanya keuangan itu kalau makin tinggi spread, dia ada ketidakstabilan atau volatility-nya tinggi di pasar. Susah diprediksi, harga suku bunga susah diprediksi, sehingga spread tinggi. Nah, itu risiko tinggi. Maka default juga tinggi. Itu logika seperti itu. Enggak, matematik pasti seperti itu ya. Seperti itu. Ya. Jangan dikira misalnya, oh spread tinggi, untung gede. Enggak, risiko tinggi. Ya, risiko tinggi itu probability kemungkinan untung itu makin rendah. Probability kita terima itu makin rendah. Karena probability nggak terima makin tinggi. Itu artinya. Ya, meskipun suku bunga tinggi ya. Tapi probability kita dapatkan bunga ya. Itu artinya. Benar nggak Bapak Ibu? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya, itu. Jadi kalau tadi itu, ini suku bunga yang no risk 10% tahun pertama. Tahun itu kalau dia itu menggunakan T-bond, apa ini yang corporate bond yang berisiko 12,8%. Tahun kedua suku bunga tanpa risiko naik 11%. Suku bunga yang berisiko naik 18%. Jadi ini tahun kedua. Nah, kita tadi sudah memprediksi berapa default risk tahun pertama. Itu berapa? Pertama lah 5%. 5% dari mana? Dari 0,95, 1 dikurang 0,95 dapat 5%. Itu default risk tahun pertama. Berapa default risk tahun kedua? Beda lagi sini. Kenapa?
Pertama karena suku bunga beda tuh. Spreadnya juga berubah nih. Spreadnya berapa nih? 11,18 7% spreadnya. Ini kalau tadi spread berapa? Itu 5,8%. Ya, berbeda. Kemudian presentasi ininya, presentasi probability repayment juga beda. Ini sebentar. Kalau tahun pertama itu probability repayment-nya 1,1 dibagi 15,8. Ya. Kalau tahun kedua, repayment tahun kedua aja pemainnya. Probability repayment tahun kedua nggak termasuk tahun pertama ya. Karena di studi probability itu kalau mau tahun kedua, probability tahun pertama kita tahun kedua. Kalau umurnya 2 tahun, kalau setahun aja berarti tahun itu aja probability-nya. Nah, kalau di tahun kedua aja, probability berapa? 1,11 dibagi 1,18. Itu probability repayment. Apa tadi? Makin rendah tuh. Probability repayment makin rendah karena pembagi makin tinggi. Ya, sedangkan jumlah dibagi 10%, naik 10%, tapi jumlah pembagi naik berapa persen? Itu 2,2%. Jadi kenaikan pembagi lebih tinggi pada kenaikan yang di atas. Berarti default-nya makin tinggi itu. Repayment-nya makin rendah. Itu artinya. Ya. Nah, kita lihat ya, Ini untuk membuktikan politik aja ya. Kita lihat contoh. Tahun pertama kan 0,5%. Ya, 0,5%. Penjual default-nya. Tahun kedua berapa? 0,7. Ini contoh mana itu? 0,7 itu ya. 0,7 sama 0,7 dari mana? Dari sini ya, dari ini 1,11% dibagi 1,18. Jadi 1,11 dibagi 1,18. Dapatnya 7% tuh. 0,7 ya, dapatnya. Ya. 0,7. Ya. Ini dapatnya. Ya. Kalau marginal default probability, default risikonya ya. Karena kalau kita bagi 1,1 dibagi 1,18 dapatnya mungkin sekitar, ini kan defaultnya. Kalau repaymentnya dapat sekitar 93%. 93% probability repayment. Ini kan defaultnya 1 kurang 0,9, jadi dapat 0,93. Harus 0,93 ya. Nah, kalau ini kan repaymentnya 0,95. Yang kedua itu 0,93. Di defaultnya lah 0,07 ya. Semester yang kedua. Nah, berapa default selama 2 tahun? Nah, dalam teori probability, default probability tahun pertama kali probability tahun kedua. Ngitung defaultnya. Kalau ngitung repaymentnya, probability tahun pertama dikira repayment probability tahun kedua. Ya. Tahun pertama 95%. Probability repayementnya. Tahun kedua 0,93. Di mana 0,93 itulah di sini. Ya. 0,11 dibagi 0,18. Dapatnya 0,93. Sehingga probability repayment selama 2 tahun 0,8835%. Ini selama 2 tahun ya. Tahun kedua 0,93. Tapi kalau 2 tahun kan diakumulasikan, dikalikan ya. Kumulatif default-nya berapa? Default probability berapa? Ini kan repayment. Probability-nya dikurang aja 1 kurang 0,8835 jadi 0,1165. Artinya risiko makin besar kan. Tahun pertama risiko 0,05 ya risikonya 0,05 ya. Tahun kedua naik 0,1165 ya. Jadi artinya dalam logika risiko itu makin panjang umur kredit makin berisiko ya, makin berisiko default-nya makin tinggi ya, makin tinggi ya, makin pendek makin ini cost down itu 0,05 atau 5%. Tahun kedua kan 7%, tapi dikumulasikan jadi 0,05 dikali 0,07 dapat 0,1165%. Ya, gitu. Repaymentnya mungkin berkurang. Politik kurang bayar mungkin kurang. Jadi politik 0,95 setahun, kalau 2 tahun, bukan tahun kedua, selama 2 tahun akumulasi 0,8835%. Ya. Itu artinya. Ya. Jadi bila beli T-bond 2 tahun, maka tentunya sama dengan investasi T-bond 1 tahun ditambah dengan tahun kedua. Jadi kalau kita beli T-bond 2 tahun sama dengan 1 tambah I kali 1 tambah waktu pertama. Ya, waktu pertama. Ya. Ini tahun kedua. Ini waktu pertama. Jadi T-bond 2 tahun
ini bunga investasi T-bond untuk setahun, ini bunga investasi T-bond untuk setahun berikutnya. Ini tahun berikutnya. Kalau ini kan akumulasi ini. Akumulasi 2 tahun. Kalau ini per tahun, ini tahun pertama, ini tahun kedua. Tahun kedua itu kan ini forward rate, ekspektasi bunga tahun kedua. Ini kan udah tentuin tahun pertama udah tahu bunganya, di awal tahun udah tahu, tahun kedua kan maka pakai F forward. Itu artinya. Jadi jumlah I tambah 1 tambah I selama 2 tahun dikuadratkan 2 tahun sama dengan ini. Ya sama itu. Jadi bila I-nya 10%, suku bunga pertama 10%, suku bunga kedua 11%. Maka F1 sama dihitung sebagai berikut. I1 dihitung. Jadi 1 tambah I2, ini kan I2, ya. Pangkat 2 sama 1 tambah I1, 1 tambah F1. Maka F1 sama 12%. Ya. I1-nya. Ya, F1 sama dengan suku bunga tahun kedua, ya, tahun kedua. Itu 12%. Ya. Jadi ini contoh probability misalnya diperkirakan ini misalnya. Ini bila yield K1 years bond 12,8%. Kalau 2 tahun K-nya 18%. Ya. Kemudian juga yang T-bond-nya enggak sama ya. T-bond-nya berapa ya. Jadi ini. Jadi K-nya K2-nya berapa? K2-nya lah 18%, ya. Kemudian K1-nya 15,8%. 15,8% ya. Ini 18 Q1, ini Q2, ini Q2, Q3, ini 1 tambah C. Maka C 20,2%. Ya. C itu perkiraan bunga di tahun kedua, bunga tahun kedua. Itu 20,2%. Berarti. Ini probability berapa? Probability-nya kalau kita lihat berapa probability untuk 2 tahun itu P2 tambah 1C tambah 1 F. Jadi dibagi 1 tambah F1, 1 bagi C, 112 bagi 1,8, 0,9318. Jadi probability 2 tahun itu sama dengan 0,9318. Ya, kalau defaultnya sama dengan 0,0683. Cara begitu sampai begitu kalau tahun ketiga keempat. Tahun ketiga keempat mungkin pakai aplikasi karena kalau pakai itu susah ya. Pakai manual agak ribet ya. Nah, peluasan dari pendekatan term structure di tingkat bunga menggunakan tingkat mortality rate approach. Mortality sama ke NPL ya. Jadi contoh berapa nilai obligasi yang default tahun pertama dibagi total nilai obligasi standing. Ya. Nilai obligasi itu yang tadi itu yang nilai turun itu. Ya. Yang turun. Misalnya contoh ya. Misal kalau pokok bunga itu 120. Kalau 100% kan defaultnya 0. Kalau 5%, 5% kali 120. Itu dapatnya. Default. Yes. Ini kalau pakai presentasi bisa juga. Presentasi. Ya. Ini contoh misalnya mana contohnya? Ini enggak ada contohnya. Ini. Itu artinya. Jadi makin tinggi mortality rate approach itu makin defaultnya makin tinggi. Makin tinggi ya. Nah, mode ketiga lah menggunakan RAROC ya. Jadi RAROC itu maksudnya 1 year's income on the loan, berapa total income dari yang diterima bank dari kredit diberikan itu dibagi dengan lunasi risiko atau capital risk at risk. Lunasi risiko atau capital at risk. Jadi itu. Jadi kalau kita lihat ini punya nilai aset yang kita berikan itu berapa, itu pembaginya ya. Baginya. Jadi rumusnya gini. Pertama harus cari dulu purna nilai dari loan itu, purna nilai. Berapa nilai loan turun kalau seandainya contohnya misalnya sinilah level rate R-nya lah 10%. Durasi 0,7. Ini durasi leverage ini, durasi 0,7. Jumlah pinjaman 1 juta, ini 1 juta. Risk premium pada kondisi 1% dari pinjaman diberikanlah 1,1 ya. Jadi 1,1% ya. Kondisi 1% dari pinjaman diberikanlah 1,1. Ya. Jadi R-nya. Kemudian perubahan R-nya berapa? 0,11%. 0,011% mana? Tadinya berapa? 10% dari 1,1 berapa? Ya. Jadi 0. Jadi perubahannya 0,1 jadi apa itu? Ya. Jadi 1,1%
sorry ini ya 11%. Ya. Itu udah 0,01%. Ya. Ya. 11,1%. Ya. Nah, ini. Ya. Jadi ini penyaluran 1,1% ya, lebih dari jamaah diberikan. Ya. Nah, sekarang ini perubahan antara bunga sekarang dan bunga sebelumnya. Jadi bunga sekarang bunga sebelumnya berbeda lah 1,1%. Ya. Nah, sehingga nilai nominal loan ya, nilai nominal loan 1,1 juta kemudian dibagi dengan 27. Di mana nih? 2,7 kali 1 juta kali porsi antara perubahan suku bunga 1 tambah R. Ya. Kalau R-nya 10% kan 1,1 ya. Perubahannya adalah 1,1%. 1,1% perubahan ini ya. Nah, sehingga nilai nominalnya 2,7 kali 1 juta kali perubahan ini dibagi dengan total 1 tambah R. Ya. Kalau 10% 1,1 kan. Kemudian sehingga dapatnya berapa? Ini kenapa negatif durasi itu minus durasi kenapa negatif? Karena durasi itu cenderung ini rumusnya hasil negatif ya, itu melihat penurunan. Jadi makin tinggi durasi makin rendah ya, makin rendah nilai L itu makin rendah ya, kali L ya. Ini udah rumus minus durasi dari load itu ya. Durasi itu menggambarkan menggambarkan berapa lama kredit itu pelan pokok sebenarnya. Kalau 3 tahun mungkin durasi 2,7 ya. Kalau tanpa bunga durasi sama dengan jangka waktu. Kalau tanpa bunga. Kalau pakai bunga durasi di bawah umur. Umurnya 10 tahun. Kalau ada bunga pasti durasi di bawah 10 tahun. 10 kali. Kalau dia nggak pakai bunga, maka durasi sama dengan jangka waktunya. Ya. Itu menentukan apakah loan memberikan nilai, maka estimasi loan risk dibandingkan dengan loan income. Ya. Jadi sehingga ini penurunan loan. Maka nanti dicari berapa income-nya. Income yang diterima dari pemberian kredit yang 1 juta ini. Income-nya adalah spread-nya 0,2 kali 1 juta. Dapat 2.000. Kenapa spread 2%? Karena tadi itu ya. Spread-nya 2% ini sudah diketahui ya. Di given ya. Fee-nya 0,1%. Dapat 1.000. Dapat 3.000 ya. Maka raroknya adalah pendapatan setahun ya kan 3.000 itu dibagi dengan penurunan nilai 7.000. Lalu ini menggambarkan risiko ekuitas yang berkurang. Jadi nilai turun 27 kan modal berkurang 27.000. Nah, jadi makanya penurunan nilai sama juga dengan ekuiti berisiko. Jadi risiko ekuiti apa? Ekuiti turun sebesar 27.000. Ya. Nah, itu pembaginya. Sekarang dapat 11,1%. Ya. Jika logika lain seperti ini, untuk mendapatkan 3.000 pendapatan bunga itu, bank itu berkorban sebesar 7.000. Itu artinya. Ngerti nggak Bapak Ibu? Ya. Korban modalnya 27.000. Kenapa korban modal 7.000? Karena loan diberikan turun 27.000 nilainya. Berkorban kan. Kalau aset itu turun 3.000 yang korban equity modal. Kalau asetnya naik 3.000 maka equity bertambah. Ya, makanya itu. Maka untuk mendapatkan 3.000 income selama setahun atau pemberian kredit $1 juta itu, bank itu berkorban sebesar 27.000. Ya, sehingga raroknya adalah 11,1%. Ini rarok itu menggambarkan berapa rasio income dari kredit diberikan itu ya dibagi dengan pengorbanan dalam mendapatkan income itu. Pengorbanan berarti penurunan nilai kredit. Itu artinya. Ya. Jadi 11,1%. Ya. Nah, itu dibandingkan dengan ROE perbankan. Kalau ROE perbankan itu 11%, kredit ini layak diberikan. Kredit 1 juta layak diberikan. Ya. Karena raroknya di atas ROE. Tapi ROE-nya sebesar 12%, ini tolak. Itu artinya. Tolak. Ya. Bisa juga cara menggunakan persentase. Persentase rarok sini kan expected default rate kali proportion loss default ya. Jadi kalau bisa juga 0,03, itu kan nomor 3 itu. 0,03 ini, 3 berapa? Ini nomor 3 ya. Sorry. Ini expected income 0,3% atau 0,03.
atau 99% historis. Default rate bagi debitur jadi salah 4%. 4% ya, default di sini. Dan proporsi pinjam dolar tipe ini adalah tidak dapat ditangkap kembali 80%. 80%. Jadi 80% itulah jadi defaultnya 4%. Dari jumlah 4% ini yang nggak bisa diterima sama sekali 80%. Jadi 4% kali 8%. Jadi pengorbanan untuk mendapatkan 0,3% ini, 3 sen ini, itu pengorbanan adalah jumlah nilai yang turun, yang nggak bisa kembali itu, ya, itu. Jadi defaultnya 4% dikali proporsi pinjam dolar tipe ini terdapat ditangkap kembali. Setiap bisa ditagih lah 80%. Dapat 0,375%, bisa seperti itu, ya. Nah, opsi model ini digunakan pertama kali oleh, jadi ini menggunakan presentasi, ini menggunakan angka penuh, ya. Itu. Yang angka penuh yang pakai presentasi, ya. Yang keempat terakhir menggunakan opsi model untuk menilai risiko kredit itu, ya. Model sebenarnya adopsi teori option, ya, dipakai untuk memprediksi kredit macet dan apakah tindakan oleh perbankan itu, ya. Jadi opsi model itu ada dua cara menilai opsi itu, nilai harga opsi itu. Pertama menggunakan Black-Scholes model, kedua binomial model. Nah, yang paling populer itu menggunakan Black-Scholes model, Black-Scholes model. Black-Scholes model yang diterima oleh publik, ya. Binomial model itu nggak terima. Jadi secara akuntansi membolehkan menilai opsi dengan Black-Scholes model, tapi tidak membolehkan binomial model secara akuntansi kita, ya. Pasar modal pun juga kebanyakan Black-Scholes model, bukan binomial model. Nah, jadi kalau kita lihat ini gambaran opsi itu. Jadi opsi ini dari sisi si borrower, ya, yang minjamkan. Jadi gini. Jadi kalau ini segi yang meminjam. Meminjam itu kalau misalnya kreditnya B ini, titik B di utangnya, ya, utangnya. Jadi utang itu ya, kalau dia itu bebannya sebesar bebannya sebesar ini provisi atau bunga, ini suku bunga kan tetap, ya. Nah, kalau seandainya hasilnya itu lebih tinggi, ya, maka kalau seandainya nilai pasar dari aset nilai pasar dari aset itulah di atas utang, ya, atas utang ini nilai pasarnya, maka dapat untung itu si peminjam untung, tak tertinggal, ya, tertinggal kalau harga pasarnya di atas utangnya. Tapi harga pasar di bawah utang, ya, harga pasar, maka ada kerugian sebesar bunga kredit, ya, itu. Nah, kalau di sisi ini adalah di segi perbankan. Di perbankan itu ini nilai utangnya. Kalau asetnya itu di bawah utang, ya, utang ini, maka perbankan itu mendapatkan pendapatan segini. Kalau aset di sini pendapatan segini cuma, ya, gini, ya, nggak bisa di atas karena kan duitnya nggak ada. Tapi kalau asetnya sama dengan debt, maka dia dapat hasil sebesar bunga kredit. Nah, ini berapapun harga pasar aset, banknya dapatkan sebesar bunga kredit, ya, bunga kreditnya, ya. Jadi artinya apa? Artinya gini, kalau di sisi si peminjam, kalau kreditnya macet, ya, macet nih, ya. Sorry. Kalau usahanya macet, maka dia nggak bayar, kan? Nggak bayar. Tapi kalau usahanya bagus, kan aset naik itu, maka dia akan cepat membayar kewajibannya. Jadi misal kalau maka dalam monitoring kredit itu kalau guna turun, sekarang jatuh tempo seketika karena mungkin dia macet, ya. Kenapa dimacet? Karena sengaja dimacetkan karena menyerahkan aset pada perbankan, ya. Tapi kalau usahanya bagus, aset naik terus, dia nggak mau macet kreditnya. Karena kalau sita kan dia rugi itu. Ya. Kenapa? Karena kalau dia asetnya bagus, maka dia untung, kan? Untung di sisi debitur. Maka dia nggak akan memacetkan kredit. Tapi kalau di sini, ya,
di sini ya, kalau di si perbankan itu, kalau dianya untung, dia stabil dia dapat pendapatan. Kalau aset di bawah itu dia malah khawatir. Ada sebagian utangnya nggak bisa ditagih karena aset turun terus. Maka biasa bank kalau mau ditempo seketika kalau asetnya di bawah beta, di bawah debt ini, aset debitur itu atau gunanya lah di bawah ini perusahaan dibatalkan. Ya, itu artinya. Ya. Ini soal terkait dengan kredit risk itu. Ini saya sudah sampaikan soalnya. Ini ada berapa soal, ada 4 soal ya. Ada jawaban juga. Jadi saya bisa sini. Misalnya estimasi linear probability model, PD itu probability debt ya, probability kemungkinan utang itu yang kemungkinan default dia itu default bukan debt ya. Berarti default 0,03 kali X1, 0,02 kali X2 dikurang 0,05 X3 tambah error. Ini tiga variabel. Kalau di teori kan 2 variabel, ini 3. Nah, kalau diketahui S1 0,75, S2 0,1, S3 0,1, itu tinggal dimasukin. Berapa perkiraan probability default dari borrower? Masukin aja. 0,3 kali 0,75, 0,2 kali 0,5 dapat 0,27 defaultnya. Berarti defaultnya 0,27. Makin tinggi makin tinggi defaultnya. Kemudian kalau berapa perkiraan probability di repayment jika debt equity-nya 0,5 equity ratio. Rasio mana itu? Ini equity ratio-nya. Berapa itu? Kalau ini kan 0,75 sekarang jadi berapa? Equity ratio 2,5. Masukin lagi. Jadi 0,75 ganti 2,5 nih. Yang lain tetap kan? Maka defaultnya akan jadi apa? Jadi 0,2 ya. Nah, itu. Jadi utang dinaikkan malah defaultnya jadi turun. Ya apa kelemahan utama dari nilai probability? Kelemahan utama lah dari model adalah bahwa probabilitas yang dia estimasi kemungkinan bisa berada di bawah, bisa di atas 1. Kan nggak mungkin nih. Kenapa bisa begitu? Karena nanti ya ini kan kalau kita totalkan 0,3 tambah 0,2 tambah 0,05 itu kan nggak bisa 1. Kalau lebih tinggi misalnya X1 lebih tinggi. Itu probability di atas 1. Probability itu maksimal 1 rendah 0 kan. Dia bisa di atas 1. Ini nggak masuk akal ini. Ya. Dan juga yang contoh kedua ya terkait dengan dengan Hartman Z-score ya. Ini data itu. Ini misal datanya nih ya. Misal laporan keuangan ini neraca nih. Ada cash, account receivable. Ini Hartman ini berarti kita fokusnya debitur ya, bukan perbankan. Maka laporan keuangan bukan laporan perbankan. Ini bank menilai debiturnya, calon debitur. Bank menilai calon debitur. Ada ini keuangan calon debiturnya. Cash, account receivable, inventory, tipe tetap 700. Kalau pasifanya account payable, non payable, accrual 0,3, long term ya. 1,5, kemudian equity 400, total 700. Ini ada asumsi penjualan 500, harga pokok penjualan 360, pajak 56, pembayaran bunga 40, laba bersih 44, dan pembayaran dividen lah 50%. Ya. Kemudian nilai pasar kita sama dengan nilai buku. Berapa nilai fungsi diskriminat Hartman untuk perusahaan ini? Hartmannya berapa? Tinggal masukin rumus kan. Rumus ini. Rumus Hartman itu kan Z sama 1,2 kali X1, 1,4 kali X2, 3,3 X3, 0,6 kali X4, X5, S. Itu sini. S1 dapat di mana? S1 itulah teori Hartman itu berapa rumusnya? X1 itu. Ya. Ini S1 itu di sini ya. Ini. Hartman jauh ya. Ini. Ini Hartman ya. Jadi X1 itulah mana? Ini X1 working capital total asset ratio. S2 itu retained earning total asset ratio, total asset. Jadi before interest rate tax total asset, market value modal dibagi book value. Book value dari long term debt ratio bukan modal ya. Plus turnover asset ya. Ini lagi soal tadi ini. Itu masing-masing S1 S2 berapa, belum masukin rumusnya. Ya.
Nah ini. Jadi X1 itu apa 200 apa 200 ini. 200 ini yang apa mana di 200-nya? 200 dikurang 30 ya, 30 ya. 200 kan total aktif lancar. Lancar mana nih? Cash 20 tambah account receivable 90 tambah inventory 90 ya. Ini 200. Dikurang 30. 30 itu ya account payable, kemudian notes payable 90. Ini tipe lancar bersih ya. Jadi ukurannya modal kerja bersih. Jadi X1 itu modal kerja bersih, tipe lancar kurang lancar. Dibagi total aset ya, gitu aset. Aset ini. Aset berapa? 700, total aset 700. Ya. Dapat X1-nya 0,714. S2-nya berapa? S2 22. 22 itu yang ini ya. 22 mana itu? Ya. 22. Tadi apa S2-nya berapa? S2-nya. S2-nya di apa? S2-nya ini. S2 ethic learning laba ditahan. Setelah aset. Laba ditahan mana nih? Laba ditahannya sama dengan laba ditahan. Laba ditahannya mana? Equity 400 ya. Harga pokok penjualan. Respon review 50%. Ya. Jadi dipakai berapa nih? Ya. Laba ditahannya 22 ya, 22. Jadi ambil di sini harga pokok penjualan dikurang harga pokok 360, dikurang 40, bersih 44. 44 kan dibayar separuh apa dari dividen. 50% dari 44 berarti 22. Ini kan hitung pertama ya, hitung pertama apa operasinya yang pertama. Ini dapatnya berapa? 22 laba ditahan per berjalan bagi 700 ya. Kemudian yang S3 140. 10 di mana itu? 10 itu dari ini dari laba sebelum bunga sebelum pajak nih. Ini ya. Jadi 500 kurang 360 berapa? Itu 140 ya, 140 ini. Itu laba bersih sebelum bunga pajak ya. 10 bagi 700 dapat 0,2. Kemudian S4 400. 400 di mana itu? Ya. 400 itu dari apa 400 ya. Itu rumusnya S4 ya. S4 itu rumusnya apa? S4 ya. S4 itu kalau salah harga pasar itu harga pasar dari utang ya. Market value equity. Market value ya. Dari pasar dari atau bersihnya ya. Nah, ini ya. Ini datanya. Di pasar kita dengan nilai pasar sama nilai bukunya. Nilai buku berapa? 400 kan. Nilai buku itu akibat kurang utang 400. Harga pasar sama nilai buku yang ada kelima nih. Nilai pasar kita sama nilai buku. Berarti 400 dibagi 150 ya. 10 itulah nilai itunya nilai utang jangka panjangnya. 90 ini, jangka panjang 10 ini ya. Ini 90 dapat 2,67. Kemudian S5-nya lah total penjualan bagi dengan aset. Penjualan mana? Penjualan lah 500 bagi aset 700. Dapat 0,7143 ya. Gitu. Oh, ini ada rumus 11. Oh, iya. Ada rumus 11. Nah, lihat saya. Ya. Dan sehingga Z-nya berapa? Z itu 3,104 Z-nya. Ya. 3,104 ya. Berarti apa? Berarti karena risikonya 3,4 lebih besar 1,81 maka perumahan penjangan harus disetujui. Karena di atas 1,8 tidak ada risiko kan. Ya. Jadi pertanyaan ketiga, apakah fungsi diskiminan akan berubah untuk perubahan industri yang berbeda? Ya pasti berubah karena industri itu macam-macam ya. X-nya itu, apakah fungsinya akan berbeda untuk pinjaman retail di berbagai wilayah geografis negara? Nah ini ya, jawabannya nih. Model fungsi diskiminan sangat sensitif terhadap bobot untuk variabel yang berbeda. Ya, jadi saya jelas saja. Jadi ada industri itu mungkin dia kuatnya di X3, ada kuatnya dari turnover aset, ada kuatnya di leverage. Jadi perbankan itu leverage, ya. Leverage mana tuh? Yang ini
Leverage itu working capital gimana nih? Ya. Ini. Leverage working capital total asset ya. Itu mana ya? Market sales, market value, equity. Nih. Ini leverage jangka panjang ya. Ini. S4-nya dia lebih tinggi itu ya, kalau di perbankan. S4-nya. Kalau S3-nya kalau di perbankan rendah dia, rendah. Ya, S3. EBIT bertransfer rendah. Kalau di industri tinggi. Ya. Jadi berbeda lah. Meskipun Z-nya, jadi kalau Z di perbankan itu 1,8, tapi Z di industri itu 3,1, jangan setara nilainya. Substansi sama. Sama. Ya. Lalu soal 3, sebuah bank telah memberikan pinjaman dengan menggunakan base lending rate 10%. Jika loan itu default ya, di mana diperkirakan ada recovery 50% dari Ismani melalui penjualan agunan. Berapa pengembalian yang didapatkan dari pinjaman? Ini. Jadi expected return-nya lah P 1 tambah K tambah 1 kurang P tambah 1 tambah K kali alfa. Alfa ini yang potensi agunan nih. Extra percentage gain when loan is default. Jadi potensi berapa persen diperoleh kalau saat dia default itu. Ya. Jadi contohnya kalau dia gagal, tapi ada agunan kan, berapa persen itu maksudnya. Ya. Nah misalnya masukkan aja rumus ini ya. Jadi probability 0,95 ya, 0,95 ya. Ditambah 1 tambah K ya, 0,01 ya. Kemudian tambah 0,05, 1 tambah 0,1 kali 0,5 dapat 7,25%. Itu artinya. Ya. Kemudian soal 4, ini ada 3 pertanyaan ya. Ya, ini ada 5 soal ya. Dia asumsi Batibil saat ini yield-nya lah 5,5%. Kemudian juga obligasi di tingkat ini yang risiko ya, obligasi perusahaan tipe E itu maturity yield-nya lah 8,5%. Ya. Jadi ini tanpa risiko 5,5% tambah 4,5%. Berarti kalau di parameter pertama apa? 1 tambah 5,5% dibagi dengan 1 tambah 8,5% itu repayment probability-nya. Itu pertama ya, itu pertama. Ya. Ini berapa nih? Ini P itu tambah itu tambah K ini. Ya. Nah, kemudian ini berapa expected recovery from collateral event defaultnya 5%, principal dan bunga. Dan berapa probability repayment dari TPE bond? Berapa probability defaultnya? Ya. Ini. Ya. Ini dia P tambah 1K tambah Y 1 tambah 4, 1 tambah K sama 1 tambah I dan di probability dari sini ya. Jadi 1 I ini diformulasikan ya. Jadi seperti ini dapat 0,947% ya, probability repayment-nya. Default-nya berapa? 1 dikurang 94,47 dapat 0,0553 ya. Kemudian kalau berapa probability repayment PE jika expected recovery-nya lah 94,47 ya. Ini 94,47. Kemudian persen dan bunga. Berapa probability default-nya? Ya. Jadi ini, jadi kalau pertama kan 0,5 ini, 0,5 ini 0,947. Diganti aja 0,5 dapatnya berapa? 0,5. Jadi terbalik ini. Ini kan tadi probability 0,5 dapat probability default-nya jadi berapa? Probability repayment dapat 0,947. Jadi probability default-nya 94,47 dapat probability repayment-nya jadi 0,5 ya. Di polisi pokok pinjaman bunga yang dapat ditagih pada saat investasi adalah pengganti yang sempurna untuk kemungkinan pembayaran kembali jika investasi tersebut terjadi. Nah, kemudian di surat kelima, bank merencanakan untuk menyembunyikan uang 55 juta ke perusahaan
steel industry. Diperkirakan beban fee servicingnya lah 50 basis point, berarti 0,005 ya. Sebab servicing itu kan per 1000 ya. Dan loan memiliki maturity 8 tahun, durasi 7,5%, 7,5 tahun. Cost of fund benchmark lah 10%. Jadi ROA-nya tu, ROA 10%. Asumsi bank memperkirakan maksimum beban semua terhadap premium si manufacturer lah 4,2%. Dan based on 3 years historical cost, itu rata. Jika market interest rate for loan hari inilah 12%. Ya. Modelnya digunakan berapa itu terhadap loan itu. Jadi ini rumusnya. Pertama kita hitung perubahan loan yang diberikan itu. Kan durasinya berapa? Ada 7,5%, 7,5 tahun. Loannya adalah 5 juta dolar ya. Kemudian perubahannya 0,42. Padahal di mana tuh perubahan suku bunga? 0,42 itu dari 12% sebelum berapa persen bunganya? Ya. Mana bunga sebelum berapa persen? Ya. Tuh. Terus sebentar. Jadi 12% dikurang berapa? Dikurang seberapa? Ini. Jadi 0,42 ini ada angkanya 4,2% dari tahun. Perubahan suku bunga 4,2%, sekarang itu 12%. Ini langsung ada datanya. Kemudian dibagi dengan bunga sekarang, 1 tambah bunga sekarang. 1 tambah 12% kan, 2%. Ini. 2%. Jadi dapatnya 1,12. Sehingga dapat loannya turun 1.406.250 ya. Turunnya. Nah, kemudian SPT interestnya 0,12 kali 5 juta ya. Kan bunga sekarang ya 500.000. Kemudian service fee-nya 0,05 kali 5 juta 25. Cost of fund-nya 10%. Ya, kali 5 juta dapat 500.000 cost of fund-nya nih ya. Cost of fund berapa nih? Ini 10%. Cost of fund-nya ya. Cost of fund larutnya. Ya. Kemudian interest 125. Larutnya 125 dibagi dengan penurunan nilai 140 ini dapat 8,89%. Ya. Kemudian di cost of fund, karena semuanya cost of fund ini ya 10%. Jadi karena lebih rendah berarti ditolak kan. Cost of fund 10% tapi raut cuma 8,89%. Ya. Berarti kredit tidak bisa diberikannya. Ya. Kemudian yang kedua 2B. Berapa durasi seharusnya supaya loan itu bisa disetujui? Nah, itu aja ya. Lalu 10% loan list harusnya berapa? Loan listnya ya. Dapatnya 105 bagi perubahan loan 0,1. Perubahan loan itu 105 bagi 0,1 dapat 150 ya. Jadi hanya 150 ya. Karena harusnya 10%. Perubahan dari perubahan loan itu 105 bagi 0,1 ya. Itu 1,250. 150 berarti dapatnya 6,7 berapa? Dengan durasi berapa itu? Durasi 150 bagi 5 juta kali 0,42 dapat 6,7%. Dapat lakukan jika durasi kurang 0,7. Jadi artinya apa? Durasinya tadi kan durasi berapa itu? 7,5 tahun. 7,5 tahun tidak cukup. Harusnya 6,67 tahun. Jadi diperpendek waktunya. Ya. Pendek jangka waktunya. Ya. Itu dengan 2C. Dan 2B asumsi bahwa durasi tidak bisa dirubah. Ya, ini kan B tanya durasi, kalau dia bisa terima berapa durasinya. Dan berapa tambahan interest dan fee income harus diperlukan untuk supaya loan bisa terima. Jadi ini fokus apa? Interest dan fee income. Ya. Yang 2C. Necessary rarok lah, income bagi risk, income bagi rarok bagi risk. Ya. Jadi 14250 ya, 14250 tadi 1406 ya ini. 1406 ini. Notisnya 14620 ya. Nah, dibagi dengan risiko 10%.
Jadi additional income lah 140 dikurang 125. Ditambah income 15,62. Jika income 125 nih, 125. Ini 125 nih kan. Harusnya berapa income-nya? Harusnya sebesar 140,65. So bisa mengcover risiko 10% itu. Yang kedua berapa policy income stream dari satu durasi untuk berapa just risk premium harus diperlukan untuk dia bisa terima. Ini 2D itu 125 bagi 10% dapat 150. Ya. Sama dengan 150 sama dengan berapa? Minus 150 sama dengan minus 75, 500 kali AR tambah 112. Ini bagaimana ini bisa 150 dapatnya. Ya, bukan berapa? Bukan ini mana? Bukan 1406 250 tapi 1250. 60. Ya. Perubahan nilai itu. Maka 1250 sama dengan minus 7,5 kali 500 kali ditanya ke perubahan suku bunga. Suku bunga dapat 0,0373 itu artinya. Ya. Di perubahan suku bunga 0,375 kalau seandainya kredit itu bisa mencapai standar cost of fund sama dengan cost of fund sebesar 0,1. Ya kan? Cost of fund 0,1. ROE-nya minimal 0,1. Dengan 0, perubahan suku bunga 0,0373 maka ROE sama dengan 10%. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Ini soal terakhir itu bagus untuk bikin ROE. Ini. Bisa ujian kayak ini. Ya, ini. Juga bagus nih. Melatih logika matematik sudah. Logika keuangan nih. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Waktu tinggal setengah jam lagi, kalau nggak ada saya selesaikan di sini aja. Ya. Ada nggak pertanyaan Bapak Ibu? Halo? Suara saya kedengaran nggak Bapak Ibu? Suara saya kedengaran? Iya Pak, Terdengar, terdengar Pak. Oh, ya. Terdengar, Gimana? Pak. Kita selesaikan kuliah hari ini atau lanjut gimana? Pokoknya udah selesai, mati udah selesai ya. Ya. Oke, kalau nggak ada, buka kameranya ya. Saya foto dulu bukti hadir. Ya. Oke. Itu Bapak Ibu ya, tolong buka kamera Pak Juventus. Berapa Pak Juventus sebelah satu gini. Ibu Sani itu Bapak ini. Ya silakan dibuka kameranya. 1, 2, 3. Ya. Saya kirim itu di grup ya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kuliah sampai sini. Nanti saya upload kalau udah dikirim di akademik, recordnya saya upload langsung di YouTube, sudah bisa lihat ya. Terus nanti materi ini belum saya upload dulu di GCL karena menunggu kelompok 1 menyerahkan tugasnya. Tugas 1. Kelompok 1 sedangkan tugas. Ya. Oke, kalau satu ada kendala dalam upload itu kalau lebih besar mungkin ulang lagi aja. Kalau enggak sudah pakai Sudah, apa? Pak. Sudah Udah di-upload. bisa, Pak. Udah bisa. Oke. Ya, coba Kalau enggak saya pakai Google Drive, Pak. Google Drive. Apa maksud Google tadi Drive apa? dikompres. Udah dikompres, Pak. Kami kompres tadi, Pak. Dikompres. Sudah di bawah 1 giga. Sudah nggak dikompres, jangan dikompres. Nanti gambar kabur, Pak. Pecah gambarnya. Ya. Enggak Sebaiknya pakai terlalu sih, Google Pak. Drive aja. Pakai Google Drive. Tapi nggak terlalu kok, Pak. Masih oke kok, Pak. Coba nanti Kalau di HP, Bang, kalau di HP memang nggak pecah. Tapi kalau lihat di TV besar, pecah. Biasa gitu. Ya. Ini mudah-mudahan nggak pecah lah. Biasa pecah. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Kalau nggak, kalau pecah nanti diulang aja melalui Google Drive, Pak ya. Google Drive nanti kirim email saya. Kirim email saya kan sparta@ebs.ac.id. Bisa pakai email. Jadi Google Drive itu apa? Bikin share open nanti kirim saya. Iya, Pak. Ya, Pak. Itu nggak ada masalah. Mau 5 GB juga bisa dikirim. Iya. Iya, Pak. Nggak masalah.
Terima kasih Oke, banyak, makasih Pak. Pak. Makasih Pak Ya, Oksano. ya, Oke, makasih banyak, mengingatkan Pak. kita sampai sini, sampai ketemu Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima Pak. kasih. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Pak. Izin live, Pak. Iya, silakan Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama Bu.